Kenalkan, nama saya Rifotnya Jacob dari Teknik Perminyakan C 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum saya tentang materi osilasi gas. Abstrak. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya dalam melakukan praktikum osilasi pegas menggunakan pet dan melakukan perhitungan periode dengan satuan sekon dan massa, kemudian ditarik dari titik setimbang pegas. Data yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel, dibuatkan grafik hubungan antara M, T, dan MT kuadrat. Latar belakang. Beberapa benda yang melakukan gerak osilasi secara berulang-ulang dalam dimensi ruang yang disebut dengan osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan suatu benda di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gerak osilasi dapat terjadi pada osilator linear, osilator non-linear, merupakan osilator yang merupakan suatu sistem yang bersifat tidak tetap, gampang berubah, susah dikontrol, dan susah diprediksi. Salah satu contoh osilator non-linear pada sistem pegas, pegas akan dikaitkan pada sebuah penyangga dan ditarik secara vertikal dengan jarak tertentu yang arah geraknya bebas atau periodik. Yang dimaksud dengan gerak bebas yaitu terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal. Ketika sampingan dari sistem pegas semakin besar, maka hukum Hooke tidak berlaku lagi dan pegas tersebut menjadi osilator non-linear. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya lakukan pada praktikum kali ini yaitu satu, menentukan tetapan pegas melalui percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan dalam praktikum ini yaitu pertama, satu, bagaimana tetapan pegas dalam ayunan pegas yang dibebani. Dua, bagaimana tetapan pegas dalam ayunan pegas yang dibebani. Dasar teori. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih, seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis gas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan arah gaya pemulih. Metodologi. Berikut adalah flowchart-nya. Yang pertama, proyeksi motion. Dua, tempatkan pada titik 0. Tiga, atur skala. Empat, pilih slow displacement. Lima, atur massa. Enam, tarik tabung. Tujuh, catat data yang diperoleh. Berikut adalah flowchart-nya yang dapat kalian lihat. Alat-alat yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu pertama, link pad. Kedua, komputer atau PC. Prosedur kerja. Pertama, buka simulasi PET. Kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Tiga, atur simulasi menjadi no end. Keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Serta tampilkan rules dan reference line. Kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Keenam, tentukan nilai S
yang terbaca pada penggaris. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi. 8. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Pengolahan data. Data pertama, getaran 2, damping 0, masanya 80 sampai 95, gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, spring konstan 4, simpangan 60 cm. Data kedua, getaran atau N 2, damping 0, massa 80 sampai 95, gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, spring konstan 6, simpangan 60 cm. Jadi hanya perbedaan di konstan. Analisa data dan pembahasan. Data pertama yang diperoleh dari percobaan itu sebagai berikut. Dapat kalian lihat melalui kaca kalian. Berikut adalah grafiknya. Untuk data kedua dan grafiknya. Artinya adalah regresi linear konstan 4. Ini regresi linear spring konstan 6. Bahasan. Para data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa semakin besar massa yang digantung, maka akan semakin merenggang. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan, hasil dari spring konstan 4 sama dengan 0,095 15704,375 dan spring konstan 6 6,0741 555 4164. Dan selanjutnya sebelum kita masuk ke bab 5, saya akan mencontohkan cara masukkan data melalui link pad. Pertama, kalian buka lab. Habis itu masanya, kita menggunakan data pertama, masanya 80. Terus spring konstannya 4. Oke, 4. Habis itu displacement di sentang. Gravity-nya 9,8 meter second per kuadrat. Dampingnya 0. Habis itu ini slow. Tarik penggaris sejajar dengan garis putus-putus. Baru ambil timer dan kaitkan massa di 60 cm sesuai dengan data pertama. Baru kita play.
Dari data yang didapatkan, dari data pertama, hasilnya yaitu waktu yang diperoleh oleh pegas tersebut dengan massa 80 gram dalam dua periode, yaitu 1,47. Ini adalah cara masukkan data melalui link pad. Kita kembali ke PowerPoint. Kesimpulan dari percobaan praktikum kali ini yaitu dari percobaan telah dilakukan terdapat simpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas yaitu semakin besar nilai periode yang didapatkan maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat dan juga semakin besar massa pada pegas maka semakin besar periode yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Saran dari praktikum ini yaitu usahakan menggunakan mode slow agar mendapatkan hasil yang efektif. Jangan terburu-buru dalam mengambil data, teliti dalam melakukan perhitungan. Sekian, terima kasih.